juga dengan binatang dan lain sebagainya. Jadi betul-betul hancur, saudara. Itu Sodom dan Gomora. Dan hari-hari ini dunia sedang menuju keadaan yang seperti itu. Artinya apa? Saya percaya saudara, Tuhan tidak lama lagi akan datang di awan-awan menjemput orang-orang pilihannya. Yang percaya katakan. Namun, apakah saudara dan saya mendapat sebuah jaminan bahwa kita tuh pasti diangkat? Kita belajar saudara, saya sudah sampaikan di tempat ini, tapi saya melihat dari sisi yang lain. Setelah saya banyak bertanya dengan ahli sejarah, dan saya mendapat pengertian-pengertian yang lebih sederhana tentang 5 orang gadis bodoh dan bijaksana. Ya, next slide. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh, 5 bijaksana. Coba saya akan berinteraksi dengan Bapak Ibu ya. Yang menyongsong pengantin pria itu yang bijaksana atau yang bodoh? Dua-duanya, saudara. Nah, ini yang kita perlu waspada, saudara. Ternyata yang menyongsong bukan hanya yang bijaksana, yang bodoh juga. Ya. Jadi hidup manusia itu 50-50, saudara. Bisa bodoh, bisa bijaksana, tergantung dari sisi manusianya. Bagaimana kita meresponi apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu menentukan, saudara. Kita bisa jadi bodoh, bisa jadi bijaksana. Saya pernah singgung, waktu saya dijelaskan, saya dulu berpikir bahwa 12 murid Tuhan itu para nelayan, saya berpikir itu orang bodoh. Ternyata tidak, saudara. Pada waktu saya berjumpa dengan ahli sejarah, dia menjelaskan 12 murid itu orang sederhana. Bukan orang bodoh. Ya. Memang satu keminter, saudara. Namanya Yudas Iskariot. Itu sebetulnya bodoh. Ya, nanti next saya jelaskan. Saya terkejut, saudara. Jadi Tuhan tuh tidak suka kita bodoh. Tuhan mau kita sederhana. Ya, nanti lain kali saya sampaikan. Hari ini temanya kita bijaksana. Ya, coba bilang, saudara. Dilarang bodoh. Kita harus bijaksana. Amin. Jadi bodoh itu bukan hanya sekolah gak naik-naik, saudara. Itu memang bodoh. Orang gak mau sekolah itu bodoh. Ya. Saya sampai hari ini terus saya belajar, Bapak Ibu. Karena saya mau jadi orang yang bijaksana. Ya, maka dari itu saya banyak belajar, saya tanya, saya buka di internet. Dan ternyata saya dijelaskan semua yang di internet itu ada banyak yang tidak pas. Waduh, saya kaget, saudara. Ya, contoh yang saya khotbahkan, yang perempuan itu dikatakan, kamu ini aku tidak memberi makan, ya, hanya kepada Tuhan berlarang hanya kepada Israel, tidak kepada anjing. Sebenarnya itu ternyata di dalam bahasa aslinya betul-betul anjing loh. Tapi kalau di internet itu dihaluskan, ya, seperti boneka anjing lah gitu loh, saudara. Sebetulnya tidak betul-betul anjing. Anjing yang tidak punya pemilik, anjing yang kelaparan, anjing yang kurus, anjing liar. Itu perempuan Sirofenisia. Tapi karena dia mau rendah hati, diangkat Tuhan menjadi anjing milik Tuhan. Itu luar biasa sekali, saudara. Jadi hari-hari ini kita memasuki masa yang tidak mudah. Nah, oke, selanjutnya. Gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis yang bijaksana membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka.
Kesimpulannya gadis bodoh dan bijaksana sama-sama cinta Tuhan. Gadis bodoh tidak berpikir hari ke depan. Ini persoalan saudara. Gadis bijaksana itu selalu memikirkan nantinya bagaimana. Minyaknya bakal habis enggak? Kalau habis saya mempersiapkan sekarang. Kalau bakal habis saya beli sekarang. Itu bijaksana. Tapi bodoh enggak memikirkan hari ke depan. Nah ini saya mau mengclearkan pengertian ini supaya saudara jelas. Jangan pakai pikiran manusia yang dunia, tapi pikiran yang dikuasai oleh Roh Kudus. Pikiran yang tiap hari diisi oleh firman. Pikiran yang sudah dikuduskan oleh firman. Pikiran yang dikendalikan oleh Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Pikirkan ke depan. Nah saudara, ada banyak orang tidak pernah memikirkan hari ke depan. Pokoknya yang penting aku pengen begini, urusan nanti. Nah ini saudara, pengertian ini rada rancu ya. Saya mau menjelaskan supaya saudara tahu, karena saudara bisa lihat di sini ya. Antara bodoh dan bijaksana sama-sama cinta Tuhan loh. Sama-sama punya pelita loh. Hanya bedanya sepele, yang bijaksana menyediakan minyak, cadangan, ya, yang bodoh enggak. Hanya itu. Ya. Alkitab kan mengatakan semua dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Saudara, manusia itu butuh banyak kebutuhan. Butuh uang, kebutuhan anak kita yang sekolah, yang kuliah, kebutuhan keluarga, dan lain sebagainya. Tuhan ngerti loh Bapak Ibu. Tapi Tuhan memberi solusi. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Saudara tetap hati fokus tertuju kepada Tuhan. Bukan kepada situasi dan keadaan yang ada, tapi kepada Tuhan. Makanya saya bilang tadi, Tuhan akan datang, tidak mungkin tidak. Dunia makin jahat, makin tua. Nah kalau saudara gak fokus ke Tuhan, kita gak memperhatikan kita ini bodoh atau bijaksana. Tapi kalau saudara tahu Tuhan bakal datang, kita akan sepakat menjadi gadis yang bijaksana. Amin. Karena gadis itu bicara gereja. Nah, ayat yang menarik Matius 6:34. Bapak Ibu perhatikan yang bawah. Baca bersama saya yang merah tuh. 2, 3. Sebab itu, nah saudara, yang Tuhan tidak mau khawatir. Tapi mikir itu harus. Sekali lagi ya, bukan pikiran manusia, tapi pikiran yang dikuasai oleh Roh Kudus. Yang Tuhan tidak suka, apa? Khawatir. Makanya Alkitab berkata, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah saudara, mana ada orang gak khawatir? Selalu ada. Tapi Tuhan memberikan toleransi. Cukup berapa hari? 1 hari. Kalau mungkin 1 hari ini saudara, aduh tahu-tahu memikirkan, aduh nanti anakku gimana ya. Ini nanti kalau dia kuliah, aduh aku duitnya bisa menyediakan enggak ya. Itu bisa saudara, khawatir. Tapi Tuhan berkata cukup berapa hari? Nah, habis itu percayalah Tuhan pasti menolong. Yang percaya katakan, nah saudaranya ora et labora. Doa sambil tanya, Tuhan aku harus kerja apa? Supaya aku bisa Tuhan menyediakan dana untuk anakku kuliah. Nah saudara, hidup itu seperti itu. Gak mungkin kita gak khawatir. Tapi ini bahaya Bapak Ibu. Kalau kita membiarkan hidup dalam kekhawatiran, ini bahaya sekali. Tapi mikir harus. Nah ini beda tipis saudara. Saudara, ini yang paling menakutkan, ini paling bahaya. Coba selanjutnya dijelaskan. Saudara baca bersama saya 2, 3.
Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ini bahasa sindiran Tuhan, saudara. Kalau kita terus dikuasai khawatir, khawatir itu bukan menambah umur, tapi mengurangi umur. Penyakit itu paling banyak, saudara, tidak semua ya, itu karena pikiran. Jadi bahaya sekali kalau Bapak Ibu membiarkan. Nah, ini bodoh, saudara. Tuhan bilang jangan bodoh. Kita punya Tuhan yang Tuhan berkata, serahkan segala kekhawatiranmu. Baca enggak? Aku akan memberi kelegaan. Yang berbeban berat, Tuhan sudah bilang. Saudara pernah cerita ya, dulu dari Tegal saya ke Guci, saudara. Saya pakai mobil bak terbuka. Pada waktu saat tertentu hujan gede, saudara, itu mobil saya nggak bisa naik. Ada banyak orang bawa kayu panggul, saya suruh naik. Begitu dia naik, saya bersyukur dengan beban itu, mobil itu naik. Tapi yang membuat saya sedih apa, saudara? Orang semua yang ngangkut itu di mobil, nggak ada yang diturunin sambil mikul di mobil. Bisa ngerti Bapak Ibu? Nah, itu yang bodoh. Saya hanya bilang, Pak, taruh saja bebannya. Sekian lama. Lumayan, baru gitu nyampe, baru dia turun, angkut lagi turun. Nah, kita sering kali begitu, kita tanpa kita sadari. Maka dari itu, saudara, ini yang Tuhan gak mau. Ayo katakan, mulai hari ini saya dan keluarga saya melepaskan kekhawatiran. Aku percaya Tuhan Yesus sudah mengatur masa depanku dan keluargaku yang terbaik. Yang percaya katakan. Nah, itu saudara, kita belajar bijaksana. Amin. Saudara, Tuhan berkata, kenapa kita harus berpikir? Nah, ini menghitung tuh beda. Sebab siapakah di antara kamu yang karena mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biaya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikan, jangan-jangan semua orang melihatnya, mengejek dia sambil berkata orang itu mulai mendirikan tapi tidak sanggup menyelesaikan. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk apa? Mempertimbangkan, menghitung. Apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatangi dengan 23.000 orang? Saudara, ini semua bicara tentang logika. Tuhan memberikan kita logika, apalagi logika yang terus tiap hari diisi oleh firman. Itu yang digunakan. Jadi sambil kita tanya sama Tuhan, logika kita berjalan. Nanti Tuhan pimpin, kamu begini ya, kamu begitu. Tapi tetap ada perkecualian, misalnya tentang Gideon. Gideon masukannya banyak, tapi Tuhan sengaja dibuat, direduksi dari 32.000 jadi 300. Itu beda Bapak Ibu. Tuhan mau tunjukin bahwa Gideon, kamu tidak boleh sombong. Bangsa Israel jangan sombong, karena aku yang menolong, bukan kekuatanmu. Amin. Saudara, ini semua tapi di luar perkecualian, ini adalah prinsip hidup. Jangan khawatir, tapi harus nah, sama irnya. Khawatir Tuhan tidak mau, mikir Tuhan mau. Tapi bukan pikiran manusia, pikiran yang dikuasai oleh Roh Kudus. Yang percaya, katakan. Nah, saudara, kalau kekristenan seperti ini, saudara akan hidup seimbang. Ya, tapi kalau saudara khawatir terus, aduh ini gini, wah nanti gimana ya, wah ini musim begini, wah nanti bulan depan gimana ya, wah nanti 3 bulan lagi, saudara banyak penyakit. Tapi kalau engkau percaya, engkau cukup mikir, engkau mengatur biaya, dikatakan nih ya, membuat anggaran. Saya kemarin saudara, ini ada teman-teman dari Bekasi yang sedang ke China. Karena saya tuh berkali-kali ke China, jadi saya banyak tanya kepada mereka.
Ada yang menarik saudara, mereka tuh pergi dengan biaya sendiri. Loh, kamu gak dibiayai sama yayasan? Enggak. Suruh doa, doa biaya sendiri. Saudara bayangin loh. Jadi mereka doa, mereka minta sama Tuhan, nanti ada orang yang menggerakkan, tapi dia bilang sebagian besar uang saya sendiri, saya kumpulin dulu. Wih, luar biasa. Tapi yang menarik, sebelum dia pergi, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Membuat anggaran. Mereka mau ke 4 kota, 5 kota. Jadi hitung dulu, ke kota ini pesawatnya berapa, ke ini berapa, hotel yang murah berapa, biaya makan berapa, mereka lakukan. Nah, kalau itu tidak lakukan, bodoh saudara. Di tengah jalan kekurangan duit, itu bukan salah Tuhan. Bisa ngerti Bapak Ibu? Mereka mengatur, membuat anggaran. Setelah tahu, baru mereka deal dengan Tuhan, mereka jalan. Kita betul-betul harus bijaksana. Kalau tidak, ini hari-hari yang tidak mudah, saudara. Nah, saudara perhatikan ya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ya, Alkitab berkata, mempelai itu tidak datang. Saudara, kekristenan kan seperti itu. Kadang-kadang kita dengar dari dulu Tuhan mau datang. Dari dulu mau datang, kok belum datang. Betul gak? Kalau saudara punya masalah begitu juga. Katanya Tuhan mau tolong, kok gak tolong-tolong. Ini kondisi yang waspada, saudara harus waspada. Nah, pertanyaan saya, coba perhatikan. Yang mengantuk, yang bijaksana atau yang bodoh? Yang di depan ojo jawab disit, sinang buri disit. Yang ngantuk, yang bodoh atau bijaksana? Dua-duanya. Pertanyaan kedua, yang tertidur, yang bijaksana atau yang bodoh? Nah, saudara lihat. Disinilah butuh kasih karunia. Enggak ada orang hebat, saudara. Yang bodoh bijaksana sama-sama tidur kok, sama-sama ngantuk kok. Enggak ada orang hebat, saudara. Makanya kita semua butuh Tuhan. Yang setuju katakan, butuh ibadah. Nah saudara kalau begini ya, saudara kalau baca Alkitab sendiri dengan penjelasan beda kan. Saya mau khotbah, saya tanya loh saudara. Saya sudah S3 loh, saya tanya kepada yang lebih ahli. Ahli sejarah saya cek. Ini gimana? Nah sudah lihat. Coba perhatiin lagi. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru mempelai datang. Song-songlah dia gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita. Coba saya tanya lagi. Waktu mempelai datang, yang dengar yang bodoh atau yang bijaksana? Perhatiin saudara, dua-duanya loh. Terus bersama loh, bayangin saudara. Ngantuk bareng, turu bareng, ya saudara, kerungu bareng, semuanya bareng. Tapi nanti berpisahnya di satu titik. Sama sekarang, kebaktian bareng, gereja bareng, belum tentu saudara. Kita gak bisa ombyoan saudara. Kekristenan itu pribadi demi pribadi. Lihat, waktu tengah malam terdengar suara orang berseru mempelai datang, song-songlah dia, gadis itu pun bangun. Saya mau tanya, yang bangun yang mana? Lihat saudara, dua-duanya. Yang membereskan pelita, saya mau tanya. Dua-duanya, saudara lihat ya. Dari start terus mereka berdua terus. Ya, sama sekarang, oh ke gerejanya bareng kok, persekutuannya bareng kok, pelayanan bareng kok, terus saudara. Tapi nanti ada titik di mana suami sendiri, istri sendiri. Karena pelitanya gak bisa, ayo 5 orang, aku tak nembel ya. 5 kan terang, aku tak nembel. Ora iso saudara, gak bisa. Kita semua sedang bersama-sama. Hargai ibadah bersama. Hargai doa bersama. Yang mengerti, katakan. Lihat Bapak Ibu, di sini mulai beda. Gadis-gadis yang bodoh berkata pada gadis yang bijaksana,
berikanlah kami sedikit dari minyak itu. Sebab pelita kami hampir padam. Belum padam loh, lihat. Belum padam, tapi nah, saudara. Saya pernah cerita saudara, orang nyetir mobil paling bahaya bukan waktu start jalan. Kalau saudara nyetir mobil dari Surabaya ke Jakarta, itu yang bahaya bukan pada waktu berangkat. Pada waktu sampai mana? Bahayanya waktu di mana? Hampir masuk Jakarta. Kenapa? Karena kekuatan kita fokus kita menurun. Semua menurun. Alkitab sama saudara, bangsa Israel seperti itu. Kapan dia habis? Kapan mereka binasa? Mau masuk ke Maka dari itu saudara, Tuhan sama ngomong, untuk ibadah, untuk kebaktian jangan mengurangi. Saudara, saya ini sebetulnya ada kesempatan loh di Kuala Lumpur kemarin. Pihak dokter sama ngomong, nanti udah saya bisa tolong, nah, pulang saja Selasa Rebo. Saya bilang nggak bisa. Saya Sabtu harus pulang. Saya bisa saudara telepon, nanti Minggu saya nggak jadi khotbah, tolong gantiin ya. Saya bisa Pak Is, tolong ya. Senin saya nggak bisa Bapak Ibu. Tapi saya memilih, saya belajar bijaksana. Amin. Saya butuh kesehatan, tapi saya lebih butuh Tuhan daripada kesehatan saya. Yang mengerti, katakan, lihat saudara. Tetapi jawab gadis yang bijaksana, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan tidak untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Coba kalau dari awal dia beli yang bodoh. Nggak ada masalah. Waktu beli, dia nggak mau beli. Setelah mepet, baru mau beli. Nah ini saudara. Jangan Tuhan, aku mau sungguh-sungguh nanti. Aku mau banyak baca Alkitab nanti. Aku mau ikut doa nanti. Telat Bapak Ibu, sungguh. Lihat, perhatikan Bapak Ibu. Lihat Bapak Ibu. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk, nah, pertanyaan saya, gadis bodoh mau melakukan firman enggak? Mau. Persoalannya sepele, apa? Terlambat. Saudara, hati-hati meresponi firman. Dia mau lo beli. Tapi lihat, pada waktu mereka pergi membeli, datanglah mempelai mereka dan yang telah siap sedia untuk masuk bersama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Yang menyedihkan Bapak Ibu, apa Alkitab berkata? Pintu ditutup. Saudara, kita masih bersyukur kita punya waktu. Yang percaya bersyukur, sepakat katakan. Saudara, misalnya suami istri masih bersama-sama. Kita semua ada yang lampunya bleret sekali. Pokoknya kita mesti bareng-bareng. Tapi pada waktu yang terakhir, setiap orang harus punya pelita. Oh ini 5 pelita terang, aku trembol siji. Gak bisa Bapak. Setiap orang harus punya pelita. Dan harus menyala. Yang mengerti katakan, ini saudara bahaya. Maka dari itu saya bilang, aduh Tuhan, kemarin saudara nanti saya cerita. Saya bilang, saya pilih balik. Pihak rumah saya, sudah, nanti hari Kamis saya tanganin, nanti kamu reimburse aja bisa gini-gini. Saya bilang, tidak. Saya tetap pilih balik. Saya mau melayani tugas saya khotbah hari Minggu. Apalagi minggu depan nanti bukan saya, minggu depan lagi bukan saya tidak mau. Ini pas bulan pertama saya perjamuan kudus, saya bilang saya harus balik. Saya dibilangin, aduh sudahlah nanti aja, udah pulang Selasa, pulang Rebo, nanti setelah begini. Saya bilang saya tidak mau. Ini saudara belajar bijaksana. Lihat Bapak Ibu, kemudian datang juga gadis yang lain dan berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Apa? Serem gak saudara? Tuhan ngomong aku tidak. Pertanyaan saya, pada waktu gadis bodoh itu bersama-sama dari awal dengan gadis bijaksana, Tuhan tahu gak niat hatinya? Tahu kan? Ngantuk bareng saya bilang tadi. Pengen beli minyak juga punya kerinduan. Hanya apa? Lambat saudara. Dan Tuhan berkata gak enak saudara. Aku tidak mengenal. Bayangin. Wong tiap minggu kebaktian, tiap Senin persekutuan. Tuhan ngomong aku tidak mengenal. Bisa bayangin saudara. Kenapa? Karena gadis bodoh ini gak meresponi. Lambat, nganggap enteng anugerah. Ini hati-hati saudara. Serem sekali, aku tidak mengenal. Saya sampai bingung saudara. Ini lihat ya gambarnya bagus. 5 gadis nangis semua. Tuhan tolong buka pintu. Enggak, Tuhan berkata aku tidak mengenal. Nah saudara, masalahnya, ini masalahnya, baca bersama saya 2-3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun, nah saatnya. Kita gak ada yang tahu Bapak Ibu. Tuhan mau datang kapan, betul gak? Nah kedatangan Tuhan itu ada 2 macam loh. Yang pertama secara bersama-sama itu diangkat awan-awan. Tapi kedatangan Tuhan secara pribadi. Saudara siapa yang tahu orang bakal meninggal kapan? Ya kan saudara? Nah ini loh yang saya bilang aduh Tuhan serem. Saya punya pengalaman saudara. Saya 2019. Saya pernah cerita saya dipasang ring saudara. Di rumah sakit di Singapura. Ya dengan anugerah Tuhan ada orang yang membiayai. Itu dokter, profesor yang paling terkenal saudara. Waktu dia kuliah S2, S3 semua di London, di mana pokoknya itu terkenal saudara. Semua lulusannya cum laude dan dia sangat terkenal di Singapura. Saya dengan anugerah Tuhan ke tempat itu dipasang ring sampai ratusan juta saudara. Saya dibiayai, ada orang jadi berkat. Nah, setelah itu saya nggak bisa pergi kontrol karena pandemi. Sampai sekian tahun saya pernah ke Jakarta kontrol. Oke, ya udah pokoknya. Tapi teman-teman saya saudara, mereka bilang, Pak, kamu ini sudah dibawa Tuhan ke dokter yang levelnya grade-nya tinggi. Untuk check up, dia bilang itu jangan grade-nya terlalu jauh. Bisa ngerti Bapak Ibu ya? Teman-teman saya maksudnya baik. Kamu sudah dibawa Tuhan ke rumah sakit dokter yang notabene itu saudara, dari 100 orang yang ke situ, 1 gagal gitulah. 99 berhasil, itu dokternya terkenal seperti itu. Jadi jangan sembarangan dokter jantung. Saya menangkap, saya mengerti maksud teman-teman saya saudara. Ya teman-teman saya dokter-dokter yang lain waktu itu saya dijelasin, oh iya betul. Nah cerita singkat, saya nggak ke Singapura karena terlalu mahal. Walaupun yang biayai saya, telepon saya saudara. Dia bilang, Pak Hadi, ayo ke Singapura lagi. Saya bilang, waduh saya lagi sudah daftar, saya sudah tanya-tanya, saya udah putusin ke Malaysia. Dan saudara tahu, saya juga sudah melakukan, menurut saya nggak bodoh. Mencari dokter yang paling terkenal di Malaysia. Rumah sakit yang nomor 1, dokter yang nomor 1 juga. Ternyata sama, lulusan dari London juga. Ternyata paling top juga di Kuala Lumpur. Nah saya berpikir semua itu terbaik. Kesalahan saya Bapak Ibu apa? Saya tidak mencari informasi dari sudut yang lengkap. Padahal saya misalnya mau beli mobil aja, bisa tanya Pak Agus. Saya kalau beli mobil apa saudara, saya pelajari betul-betul. Saya ini bisa nggak merawat? Saya bisa menikmati nggak? Saya tanya kepada orang yang punya, 1. Kedua, saya tanya kepada bengkel-bengkel dan teknisinya. Saya banyak tanya. Setelah semua saya pelajari, baru saya menyimpulkan. Saya berani beli atau tidak. Nah yang ini enggak. Saya punya insurance. Saya hanya tanya kepada orang pelakunya, saudara.
Yang sudah, oh saya insurance di sini bisa. Pokoknya rumah sakitnya saya cek dulu. Rumah sakit ini terima nggak? Terima. Oh saya mantap saudara. Saya nggak tanya kepada sisi lain. Dokternya bisa terima nggak? Rumah sakitnya terima, dokternya nggak terima. Nggak bisa. Kemarin saya baru ketemu saudara. Terlambat. Saya ketemu advisor dari rumah sakit terkenal di Malaysia dan Singapura. Dia baru jelasin. Dia bilang, Pak, rumah sakit tuh ada yang 50-50. Jadi sosial dan bisnis. Bapak ingat tahu rumah sakit ini? Oh ya, sekarang berubah loh Pak. Sosialnya hilang, sekarang bisnis. Oh pantesan. Dulu saudara kalau pas ulang tahun, diskon 50%. Sekarang enggak. Saya nggak sebutin ya di sebuah negara. Dan saudara, saya dijelas begitu, saya baru tahu. Tapi telat, saya seperti telat dapat informasinya. Mencari informasinya saya terlambat. Nah, saya ini bayar saudara. Insurance begitu banyak. Dan dari pihak insurance, Pak, Bapak pakai saja. Kan Bapak ada perasaan yang tidak enak. Ya ada, saya nggak bohong. Ya Bapak pakai saja. Jadi saya datang saudara. Bapak Ibu tahu ya, ini mengerikan makanya. Dunia makin jahat dan uang menjadi kendala. Artinya uang jadi hitungan. Jadi parameter. Saudara 15 Juni, saya sudah minta tolong sebelumnya, minta tolong Feni, Dokter Feni buat surat pengantar, semua sudah dikirim saudara. Itu email sudah 15 Mei, dibaca tapi nggak diperhatikan sama rumah sakit. Padahal rumah sakit itu bekerja sama dengan insurance yang saya punya, yang saya ikut. Taunya gimana? Senin saya datang ke rumah sakit. Saya bilang, saya namanya ini. Oh yang mana ya? Loh 15, nggak ada email. Saya telepon ke Jakarta, saya telepon ke agent saya. So ada di buktinya gini. Saya ditujukan, saya kirim buktinya. Baru dia bilang, oh ya, masuk. Bayangin sudah. Dia mulai mengulur-ngulur. Senin, Selasa itu tiap hari saya 2 hari cuma di rumah sakit sudah. Dipontang-panting ke sini, ke sana, ke sini. Aduh rasanya gak enak. Saya bukan gimana, saya punya hak. Ngerti Bapak Ibu ya? Bapak Ibu terjadi mulai kapan terjadi suatu mengerikan? Saya tanya, orangnya udah bilang, pertama, oh Pak, nanti kalau masuk ya, saya bilang, saya nanti mau ngomong sama dokter. Saya punya insurance. Dan rumah sakit ini kan kerjasama. Kenapa saya tidak diperhatikan? Orangnya berkata, oh nanti di dalam jangan singgung soal insurance ya. Dia bilang, jangan singgung soal insurance. Saya bingung ini siapa? Ternyata istrinya dokter saudara. Waduh, moto duitnya pol saudara. Makanya cinta uang ngeri sekali. Dokter, rumah sakitnya terima. Dokternya dia tidak terima. Rumah sakitnya setuju untuk insurance, tapi dokternya tidak. Saudara, begitu masuk, saya bilang, dokter saya mau tanya. Saya punya insurance, bisa nggak saya pakai insurance saya? Dia pertama gelagapan sudah. Saya bilang, saya cuma mau tanya bisa tidak? Akhirnya dia bilang, oh bisa. Tapi begini saudara, nanti saya putusin. Waduh, mumet, ribet saudara. Saudara tahu, masalah berubah sekejap. Dia lihat anak saya, dia bilang, anaknya ya, ya. Sekolah di mana terakhir? Karena anak saya Vincent sekolah di Amerika. Begitu sebut Amerika, langsung matanya belalak saudara. You know belalak? Apa sih belalak orang sini? Mendelik. Oh, bahasa Ibrani mendelik. Wow, Amerika. Wow, sudah. Dia pikir, oh ini anaknya sekolah Amerika masih bapaknya sugih. Nanti Bapak Ibu, wah langsung sudah dibaikin. Wah, saudara belum periksa. Nanti bayarnya di sini ya. Gendeng ke bocah. Wong periksa belum sudah dia. Nanti bayarnya di sini. Wong saya periksa saja belum sudah diberitahu. Nanti bayar di sini. Saudara bayangin. Duit itu mengerikan.
Makanya di saya sedih sekali saudara. Dokter tidak ada nilai kasihnya. Makanya Bapak Ibu dokter, ajak kayak gue ya Her. Nah, Heri Feni sisi di sisi. Turu. Di sisi turu. Si aja turu, priben sih. Nilai sosial kita dokter Kristen yang harus berbeda Bapak. Yang sepakat katakan, saudara tahu begitu dia ngomong gitu, wah langsung berubah. Saudara saya ke tempat lain, saya lagi turun ke eskalator, ngomong lagi, Pak nanti kalau bayar di sini ya. Saya bilang saya belum diperiksa, kok ngomong bayar. Saya bilang sama Bu Linda, udah bayarlah. Pokoknya kalau 10 jutaan cash kita bayar. Saudara tahu saya bilang, nanti kamu di kateter. Saya bilang berapa? 97 juta biaya kateter tok. Saya bilang saya nggak mau. Saya mau pakai insurance. Soalnya nanti kalau ada begini-gini ya kira-kira 200, 250. Saya nggak mau. Saudara bayangin loh. Saya dipepet terus untuk bayar. Saudara, dokternya ini dari pihak rumah saya ngomong apa? Selasa malam keputusan, kalau kita deal dengan insurance, besok Rebo di kateter. Saya bilang siap. Saya mau untuk dicek. Sebab saya di ECG itu apa? ECG ya. Itu bagus saudara. Ini tadi sampai saya bilang, Vin kamu punya nomor alamat emailnya. Tolong minta Vin. ECG-nya papa pengen lihat hasilnya. Gak dikirim saudara. Jadi semua karena duit, itu menyedihkan sekali. Akhirnya berapa saudara? Saya bilang kenapa malam ini tidak ada kabar? Besok anak saya tanya, ya Vincent WA kepada bagian rumah sakit. Oh boleh. Nanti Kamis malam nginep di sini, Jumat di kateter. Saya bilang nggak bisa, Sabtu saya pulang. Diundur saja Selasa Rebo. Nanti bisa reimburse, saya nggak mau. Di situ saya melihat saudara, uang mengalahkan banyak perkara. Saya berdoa kita anak Tuhan tidaklah demikian. Saudara boleh khawatir masa depan, boleh khawatir soal uang, tapi cukup untuk sehari. Ngomong, saya khawatir, bisa khawatir, tapi cukup satu hari. Amin. Saya bilang tidak, saya pilih balik ke Indonesia. Saya pilih minggu khotbah. Saya pilih Senin tetap khotbah. Saya percaya Tuhan pasti melindungi kita. Amin Bapak Ibu. Dan di situ saya saudara sedihnya bukan main. Uang menjadi segala-galanya. Jadi hanya karena uang saudara, kondisi bisa seperti itu. Nah yang menarik saudara, saya 2 hari kemudian, kan saya sudah beli tiket hari Sabtu. 2 hari terakhir saya bingung mau ngapain. Saya kalau lontang-lantung tuh susah saudara. Tapi Tuhan, nah ini merubah cara berpikir itu penting. Saya bilang Tuhan, aku tahu. Senin dan Selasa, Ibu Linda dan Vincent menemani saya full di rumah sakit. Kamis dan Jumat saya mau temani mereka kemana mereka pergi. Saudara, saya tuh kalau untuk pekerjaan Tuhan, saya nggak hitung-hitungan. Tapi untuk diri saya belajar hemat. Saya cari hotel yang murah saudara. Saya nggak mau cari yang mahal. Makanya tiap hari pindah. Hari ini, besok pindah lagi saudara, pindah lagi tiap hari. Makanya saya pindah terus. Saya bilang nikmati aja. Nah saudara, ini pengertian yang terakhir. Ya prinsip yang merubah hidup saya dan kutuk berubah jadi berkat. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya bilang Tuhan, aku mau 2 hari tidak mau lontang-lantung tapi mau menemani istri dan anak saya. Saudara, begitu saya punya kerelaan, awalnya saya jengkel saudara. Ngambek saya saudara. Ngerti ngambek? Merengkel-mengkel dari siji saudara. Begitu saya berubah, saya bilang Tuhan, aku mau menemani mereka. Saudara tahu ada orang, Pak Hadi gimana pemeriksaannya belum selesai. Lo pulangnya kapan? Sabtu. Loh ini kan Rebo, Kamis, Jumat nginep di mana? Lagi cari. Jangan cari Pak, saya yang cari.
Saudara, ini teman saudara dia carikan hotel. Hotel bintang 5, larangnya ora karuan. 2 hari terakhir saya nginep di situ. Dan yang lebih menarik saudara, nyambung. Ayo, anak saya ngerti bleh. Nyambung apa? Wah, Sisi ngerti ke? Apa sih? Nyambung mall Bapak Ibu. Ibu Linda kan suka mall, saya nggak suka mall. Saya kalau di mall sudah 5 menit pegel. Aduh, gue liat jagongan. Saya kalau di mall seperti itu saudara. Tapi kalau lihat mobil, lihat anjing, saya jalan bisa 2 jam saudara. Jadi kalau di mall saya nggak betah. Tapi Tuhan baik. Jadi hotelnya sebelah mall. Ibu Linda jalan kaki ke mall. Nanti kalau sudah tahu waktunya makan baru saya nyusul. Jadi saya tetap menikmati. Anak saya menikmati. Dan yang luar biasa lagi, ketemu teman saudara. Opa Hadi di Kuala Lumpur. Saya ajak makan. Saudara tahu, saya diajak makan di Japanese restaurant, fine dining. Tapi buat saya makan cuma di lektok saudara. Kenapa? Makanan mentah. Aduh, saya bilang, ini kudu-kudunya Syu nih. Syu kan ahli makan mentah saudara. Loh itu saudara bisa loh coba. Kalau nanti kan saudara coba ya, ayam dipotong terus di Syu makan, bisa nggak Syu? Saudara tahu Vincent nikmati banget. Bu Linda termasuk menikmati. Saya Bapak Ibu makan nginung, mangan nginung. Lah wong disediain, kalau nggak dimakan nggak enak. Waduh, jadi tak lek-lek saya bilang enak lengko. Betul enak lengko saudara. Apa mending kupat bongkok kalah ya Japanese restoran. Tapi di situ saya tahu Tuhan merubah kutuk jadi berkat. Amin. Begitu saya rela, semua berubah menjadi ajaib. Yang mengerti katakan, saudara bisa salah, kita bisa bodoh. Tapi malam ini kita mau sepakat, kebodohan kita berubah menjadi kebijaksanaan. Yang sepakat, katakan, yuk kita bangkit berdiri. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, ampuni setiap kebodohan yang aku lakukan. Malam ini Tuhan, aku percaya Engkau mengampuni hidupku dan keluargaku, supaya kutuk berubah jadi berkat, kebodohan berubah jadi kebijaksanaan. Engkau tahu Tuhan setiap pergumulanku. Mulai malam ini aku mau berpikir waktu yang akan datang, menghitung dengan hitungan Tuhan, bukan dengan pikiran manusia. Tetapi aku mau Tuhan, aku kebaskan semua kekhawatiran dalam hidupku. Demi nama Tuhan Yesus, aku kebaskan semua takut, semua khawatir. Aku percaya hari ini tubuh dan darah Yesus membangkitkan hidupku, memulihkan hidupku, membuat masa depanku ajaib. Semua yang terbaik yang dari Tuhan, aku percaya, aku alami, keluargaku nikmati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.